Halo, kembali lagi dengan saya Roland. Sudah lama ya kita nggak buat video lagi, dan di sini saya akan mau membahas set peripheral yang cukup lumayan mahal dan dibandingkan dengan set peripheral yang murah seperti ini, bagaimana untuk kita pakai bermain game. Oke, untuk disclaimer dulu, di sini adalah tes murni pribadi saya dan di sini saya beli alatnya. Ini sudah ada video unboxingnya. Dan kalau kalian mau lihat itu seperti ini. Ini adalah Logitech K120 dan mouse-nya B100. Pakai sehari-hari itu ini adalah keyboard mechanical Zfriend D62 dan mouse-nya Vortex Series Inno X3. Dan di sini saya akan mau membandingkannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu channel ini. Semoga bermanfaat. Nih kita akan coba layout baru juga. Ini saya baru beli. Kalau kalian mungkin lihat tiangnya, saya beli bracketnya murah-murah aja. Dan di sini saya akan mau membahasnya terlebih dahulu, mulai dari feel ngetiknya dulu. Untuk feel ngetik dari Logitech ini keyboardnya membran atau rubber dome. Dan ini mouse-nya itu B100 seperti ini. Ini mungkin beratnya sekitar 70-80 gram. Oke. Dan di sini adalah keyboard mechanical. Jadi kalau diketik tuh suaranya sangat. Dan ini mouse gamingnya mungkin seharga 300.000. Oh ya, satu lagi, ini saya beli sepaket dari teman saya, ini cuma 50.000. Baik untuk Logitech K120 dan B100 ini harganya cuma 50.000. Dan kalau ini mungkin sepaket mungkin sekitar 500 sampai 600.000. Dan di sini saya akan membandingkan set peripheral seharga 50.000 dan yang saya beli ini 500.000. Dan di sini saya akan bandingkan apakah perbedaannya sampai 10 kali lipat. Langsung aja kita masuk ke dalam Valorant-nya. Tapi sebelum itu kita mungkin sneak peek dulu bagaimana untuk peripheral, kenapa saya pilih ini. Kenapa saya pilih ini sebagai video perbandingan? Karena saya ditawari teman saya 50.000 aja cuy, dapat 2. Sekalian saya mau bahas videonya, ya sudah saya langsung beli dan diantar oleh teman saya. Jadi ya seperti ini untuk Logitech K120 dan B100-nya second, dikasih bonus ini sama teman saya. Dan mungkin next saya juga kasih perbandingan video mouse gaming murah versus mouse gaming yang mahal itu seperti mana. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam Valorant-nya untuk ngetes yang murah versus yang mahal. Ini kita akan tes mulai dari keyboardnya dulu. Oke. Untuk keyboard sih sebenarnya nggak ada masalah. Oke, kita akan coba aja. Nah, ini mouse-nya ini delay. Oke. Oke, kita akan coba flick. Nah, mouse ini dipakai flick nggak bisa. Oke. Micro adjustment sama sekali nggak bisa dan delay. Oke, delay. Langsung aja kita untuk flick cepat. Oke, nggak bisa ini mouse-nya. Jadi harus gerakin pelan-pelan. Oke, jadi seperti ini untuk mouse dan keyboard yang saya beli di harga 50.000 itu seperti ini untuk setupnya. Oke, kita akan coba. Nah, kejelekan dari mouse ini adalah satu, untuk pakai flick cepat nggak bisa. Itu yang kedua. Nih, yang kedua sensornya delay. Nah, tangan saya sudah sampai, tapi di Valorant-nya ini masih delay. Jadi ya seperti itu. Untuk keyboard sih sebenarnya nggak ada masalah apapun, asal saya tekan
ke register sih nggak masalah, karena keyboard apapun itu bisa dipakai main. Cuma feel ketiknya, feel dari keyboardnya itu sendiri yang menentukan apakah enak atau enggaknya. Kalau pakai main sih bisa. Nih. Nah. Dan ini adalah setup yang murah. Nah, kita langsung pakai ke setup yang biasa saya pakai untuk bermain setiap hari. Ini langsung mouse-nya kan nggak bisa pakai flick. Ini pakai Ino X3. Nih. Misalnya seperti ini ya. Oke, langsung klik. Bisa. Nah, langsung pakai flick bisa. Keyboard murah atau keyboard mahal itu menurut saya nggak masalah. Asal importannya ke register sih nggak masalah. Tapi kalau pakai mechanical beda sih. Itu yang saya rasakan. Nah, kita coba langsung. Nih. Nih, langsung enak. Nah. Itu yang saya rasakan ketika menggunakan keyboard dan mouse ini. Apakah perbedaannya 10 kali lipat? Menurut saya untuk mouse sih perbedaannya 10 kali lipat lah. Tapi kalau keyboard nggak ada efeknya sama sekali asal inputannya ke register. Itu menurut saya. Oke. Ini saya ajain noob. Nah, itu yang membedakan mouse murah dan mahal. Misalnya ini di sini ada musuh, langsung klik. Nah, langsung klik. Bagaimana menurut kalian sejauh ini? Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari setup yang murah versus setup yang mahal? Apakah ada perbedaannya? Dan menurut saya kalau kalian ingin bermain game FPS, itu saran saya kalian bisa nabung ke mouse terlebih dahulu, mouse gaming. Nih, ini saya pakai Ino X3 aja sudah sangat cukup untuk bermain game sehari-hari. Apalagi kalau kalian budgetnya sekitar 500-600 ribu itu jauh lebih baik. Dan apakah worth it untuk membeli ini? Ini sesuai fungsinya sih. Kalau misalnya kalian pakai untuk office, ini mungkin sudah sangat cukup. Tapi di skenario bermain game, ini mouse-nya sangat jelek banget. Untuk keyboard sebenarnya nggak ada masalah, cuma yang problem adalah dari mouse-nya itu sendiri. Switch-nya juga kurang enak, itu yang pertama. Kemudian karena ini keyboard membran, ini kita tekan sampai full. Sedangkan untuk keyboard mechanical kita full itu sudah ke input untuk registernya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian mungkin bisa upgrade pelan-pelan. Itu prioritasnya tuh yang pertama mouse dulu. Kemudian baru nih audio seperti ini. Kemudian baru keyboard. Karena keyboard marah sama keyboard yang cukup mahal itu menurut saya dan di tes kali ini itu tidak ada bedanya sama sekali kecuali di feel-nya. Jadi itu aja yang menurut saya sangat berpengaruh.
Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Peace. Mohon maaf ada mic patah-patah karena menggunakan kemo untuk nyalakan kamera iktinya. Nabung ke mic dulu ya. Bantu di sawerianya hehehe. Makasih.